Ya, selamat datang kembali di channel DTM. Hari ini kita kembali berada di area Cikesal. Ini tepatnya kita berada di Cikesal 1, kandang Cikesal 1. Nah, di sini kita merupakan kandang produksi. Hari ini kita akan share beberapa informasi terkait seperti apa sih challenge di dalam memaintain produksi dari ayam petelur. Pertama adalah Cikesal 1 ini sekarang berada di usia ayam sekitar 32 mingguan. Jadi sekitar 32 minggu ini merupakan puncak produksi, di mana kemarin sempat menyentuh di angka 93% dan sekarang flat di 91% produksi. Jadi ini kandang yang secara produksi sangat bagus. Akan tetapi seiring dengan produksi kita juga perlu melihat apa yang terjadi di area sekitar kandang. Ya, bahkan di area yang cukup regional ya, khususnya di area Tasikmalaya. Yaitu salah satunya adalah apakah ada potensi-potensi penyakit, apakah ada potensi-potensi yang bisa menyebabkan produksi kita ini terlambat gitu. Nah, jadi itu yang kita pantau, dan pada dua minggu terakhir itu terjadi adanya suatu outbreak di beberapa tempat yang itu bisa secara signifikan menurunkan produksi sampai 50%. Nah, hal yang sama kita perlu antisipasi jangan sampai terjadi di area kita, sehingga di awal Maret itu kita lakukan vaksinasi. Nah, detail vaksinasinya nanti akan kita jelaskan lebih lanjut bersama Dimas yang memang membawahi bagian operasional dari aset dari DTM. Di kandang Cikesal 1. Jadi kandang ini kita akan jelaskan perkembangan seperti apa sih di dalam 1 bulan terakhir. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya emergency atau urgent untuk kita lakukan terkait adanya outbreak yang terjadi di sekitar area Cikesal. Nah, mungkin nanti secara lengkapnya akan dijelaskan oleh Dimas. Silakan Mas. Ya, makasih Samuel. Jadi mungkin kita mulai membahas aja dari bagaimana perkembangan secara umum aja di wilayah Tasikmalaya khususnya. Jadi gini, kemarin sempat banyak kejadian outbreak AI atau flu burung. Itu yang bisa mengakibatkan dropnya produksi, sehingga kebanyakan produksi itu terjun di bawah 50%. Oleh karena itu kemarin kandang ini Cikesal 1 ini saya berikan vaksin dikarenakan apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Karena apa? Jika kita membiarkan tanpa ada perlindungan vaksin, saya dikhawatirkannya, karena ini kan kita jalan umum juga, dekat dengan jalan umum, takutnya ada angkutan umum atau angkutan pakan yang sudah masuk ke daerah endemi, masuk ke lokasi kita, sehingga nanti mengakibatkan ayam yang di sini terinfeksi. Oleh karena itu kemarin ketika umur 35 minggu saya vaksin, mungkin ada beberapa ekses, ada beberapa akibat yang disebabkan oleh vaksin itu, yaitu salah satunya dropnya produksi. Tapi dengan dropnya produksi itu setidaknya sekarang kita udah mulai lagi produksi menuju ke arah normal. Itulah dua sisi mata pisau mungkin ya. Di satu sisi kalau kita nggak melakukan vaksin, tadi takutnya penyakit masuk. Tapi jika kita melakukan vaksin, produksi turun. Tapi saya lebih mengambil ke produksi turun, tapi ayam lebih sehat menurut saya. Karena apa? Produksi masih bisa kita kejar. Tapi kalau penyakit sudah masuk, ada pepatah bilang kan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, saya pakai itu, sehingga dengan adanya vaksin itu, ayam alhamdulillah kelihatan semua sehat. Ayamnya cuman masalah produksi sekarang kita sedang benahi, dan alhamdulillah udah menuju ke arah normal lagi. Jadi kalau untuk vaksin ini dilakukan secara manual, dilakukan penyuntikan atau sistemnya obat atau dilarutkan? Disuntik satu. Makanya mengakibatkan ayamnya stres kan. Itu yang menyebabkan produksi turun dulu. Tapi ya itulah yang saya bilang tadi, harus kita ambil resiko itu.
kita lihat ini merupakan tipikal dari ayam produksi. Bisa terutama kita lihat dari jengger ayam yang besar dan berwarna sangat merah ya. Jadi kita lihat secara umum kondisi ayam ini bagus, sehat, semuanya lincah. Dan ini juga kita lihat telurnya masih secara konsisten ya, hampir semuanya secara konsisten masih bertelur, tetapi terjadi penurunan produksi sekitar 10% akibat adanya vaksinasi. Secara berangsur-angsur sekarang vaksinasi efeknya ini sudah mulai hilang, jadi ayam sudah kembali bertelur. Nah, ini di sini kita lihat ada yang berbeda dibandingkan telur yang lain. Nah, kalau kita lihat di sini ada bercak darah. Nah, jadi ini merupakan ciri bahwa ayam ini sempat berhenti bertelur ya, karena stres kemarin setelah diberikan vaksin. Tetapi hari ini dia sudah mulai kembali bertelur, sehingga kita bisa lihat adanya bercak darah yang umum pada masa awal ayam bertelur kembali. Oke, secara umum yang lainnya ini tidak terpengaruh, jadi kita bisa katakan ini cukup oke. Ayam-ayamnya mereka bisa survive walaupun di tengah jalan kita terpaksa harus berikan vaksin untuk mencegah terjadinya outbreak. Kita bisa lihat di belakang bahwa proses pemberian pakan sedang berlangsung, dan secara umum ayam-ayam kita bisa katakan cukup tough dalam menghadapi berbagai perubahan cuaca, perubahan temperatur maupun juga penyakit. Jadi harapannya ini bisa kita bertahan cukup lama, memperpanjang masa produksi kita. Walaupun di tengah jalan harus ada dilakukan vaksinasi seperti ini. Oke, jadi itu salah satu liputan di kandang Cikesal 1. Satu tough decision yang harus kita ambil, tapi untuk keberlangsungan produksi kita melihat vaksinasi itu merupakan suatu keputusan yang tepat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak terus video selanjutnya.